السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang ke-43 dari surat An-Nisa dengan tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تعالى عباده. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk mendekati salah wahum sukara, kalau dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk. Hatta ya'lamu ma yaqulun, hingga mereka mengetahui apa yang mereka ucapkan. Artinya sadar atas apa yang mereka ucapkan. Ayat ini melarang la taqrabus salah, jangan dekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, tidak sadarkan diri dengan khamr dan sejenisnya. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian sadar, hingga kalian tahu apa yang kalian baca. Ikhwani fillah azakumullah. Jangan sampai ngawur dalam membaca zikir, membaca ayat, sebagaimana apa yang pernah terjadi semasa belum dilarangnya khamr. Di antara mereka ada yang membaca Al-Kafirun tidak selesai-selesai. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana. Terus bolak-balik sampai kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana khamr ini? Apa hukumnya? Apa tidak dilarang?
Maka turunlah ayat ini yang menyatakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan mabuk sampai engkau tahu apa yang engkau ucapkan, sampai benar-benar sadar. Ikhwani fillah azakumullah, kata Syekh Sa'di, kalimat dekati salat memiliki dua makna. Apakah dekati salat berarti makanus salah, tempat salatnya, berarti masjid. Jangan dekati masjid. Jangan dekati salat, ini jangan dekati tempat salat. Ya, ini masjid. Makanus salah huwa al-masjid. Bisa juga bermakna nafsus salah. Ini salat itu sendiri. Jangan dekati salat, jangan masuk ke dalam salat. Dan syamil li hadainil ma'nayain. Larangan ini mencakup kedua-duanya. La taqrabus salat, jangan dekati salat, jangan dekati tempat salat, jangan dekati salat, maknanya jangan masuk ke dalam salat. Dua-duanya dilarang. Orang yang mabuk nggak boleh ke masjid. Dengan ayat ini, wala taqrabu salat. Walaupun dia berkata, saya mau salat, saya mau salat, jangan, dilarang. Satpam harus menahannya untuk keluar dari masjid. Mengapa? Akan mengganggu kaum muslimin. Sampai kapan batasnya? Hatta ta'lamu ma taqulun. Batasnya adalah sampai engkau sadar apa yang engkau ucapkan, sampai engkau tahu apa yang engkau baca. Ini batasnya, ghayahnya. Kembali ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, hadza syamilun liqurbani mawadhi'is shalah. Ini mencakup mendekati tempat-tempat salat kal masjid, seperti masjid. Fa innahu la yumakkin as-sakran min dukhulih, maka tidak dibolehkan orang yang mabuk masuk ke masjid. Wa syamilun li nafsis shalah, dan mencakup juga inti salat itu sendiri. Artinya jangan salat, jangan masuk ke dalam salat. Fa innahu la yajuzu lis-sakrani salah wala ibadah. Orang yang sedang mabuk tidak boleh salat dan enggak boleh ibadah. Ini kerugian besar bagi orang yang sakran, bagi orang yang mabuk. Bagi orang yang sudah mabuk karena khamr dan sejenisnya. Tidak boleh salat, enggak boleh ibadah. Enggak boleh baca Quran, enggak boleh zikir. Masya Allah, kering, dijauhkan dari ibadah. Mengapa? Karena yakhtalit, akan terjadi kekacauan baca Qur'annya, akan terjadi kekacauan dalam zikirnya. Liikhtilati aqlihi wa adami ilmihi, karena tercampurnya otak dia, pikiran dia, wa adamu ilmihi, dan karena tidak ada ilmu dengan apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia ucapkan. Walihadza haddada ta'ala dzalika wa ghayatuhu ila wujudil ilm. Oleh karena itu diberi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan enggak boleh salat? Sampai kapan enggak boleh dekati masjid? Sampai kapan enggak boleh beribadah? Ghayatuhu, batas akhirnya adalah hatta ta'lamu ma taqulun. Ghayatuhu ila wujudil ilmi. Batasnya sampai adanya ilmu. Bima yaqul, dengan apa yang dia ucapkan. Ya, ini yang diucapkan oleh sakran tadi, bahwa dia sudah sadar, sudah bisa memahami apa yang dia baca, baru. Wa hadhil ayah al-karimah mansukhatun bitahrimil khamr mutlaqan. Ayat yang mulia ini telah terbatalkan hukumnya dengan ayat pengharaman khamr. Ikhwan ibn a'azzallah, bukan larangan mendekati salatnya mansuh, bukan larangan mendekati salat yang dimansuhkan, bukan. Tetapi kesan atau mafhum dari ayat ini mansuh. Apa mafhumnya? Pernah kita bahas
Bahwa lawannya mafhum apa? Hah? Mantuk. Mantuk yang terucap, mafhum yang dipahami. Yang terucap dalam ayat ini adalah kalimat jangan dekati salah. Jangan taqrabu. Mafhumnya dipahami berarti minum khamr boleh. Yang penting jangan di waktu-waktu salat. Itu mafhum namanya. Mafhum. Yang dibatalkan adalah mafhumnya ini. Karena sudah datang pengharaman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh. Allah sudah menyatakan bahwa judi, undi nasib, khamr semuanya rijis, busuk, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah, maka haram. Berarti boleh enggak mendekati salat dalam keadaan mabuk, apalagi di luar salat saja, jauh dari salat sudah haram. Jauh dari salat pun haram, apalagi mendekati salat. Ta'akkadat tahrim, lebih dahsyat lagi haramnya kalau mendekati salat. Mafhum. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ayat ini mansukhah, terbatalkan hukumnya dengan tahrimul khamr mutlaqan, dengan diharamkannya khamr secara mutlak. Fi awalil amr, fa innal khamr fi awalil amr kana ghairu muharram. Karena khamr ini minuman keras yang memabukkan ini di awal pertama Islam tidak diharamkan. Thumma inna Allah ta'ala arada li'ibadihi bitahrimihi biqawlihi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala arada li'ibadihi, menunjukkan kepada hamba-hambanya bitahrimihi, tentang keharamannya, tetapi masih dengan ta'rid. Arada itu hanya mengesankan, nih khamr itu begini jeleknya, kamu jangan dekati salat kalau mabuk, karena akan kacau, akan begini, akan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana bahasa Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan, pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat buat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Apa ini? Ta'rid li tahrim al-khamr. Sudah dibayangkan atau ditunjukkan nih, lihat, khamr itu lebih banyak jeleknya daripada manfaatnya. Pertama, jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan mabuk. Kedua, ingat, khamr itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Itu kan bisa begini, bisa begitu. Iya, manfaatnya ada, tetapi madaratnya dan keharamannya, dosanya lebih besar lagi. Kalau gitu sepantasnya haram. Iya, diajarkan oleh Allah agar kita berpikir bahwa ini memang sepantasnya diharamkan. Maka baru turun ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, khamr, judi, undi nasib, semuanya adalah busuk dari amalan syaitan. Jauhilah. Fajtanibuhu, jauhilah semua itu. Ini tegas haramnya khamr. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka begitulah Allah tahrimkan atau Allah haramkan khamr ini dengan bertahap. Thumma innahu ta'ala nahahum 'anil khamri 'inda huduris salah. Kama fi hadhil ayah.
Thumma innahu ta'ala harramahu 'alal itlaq. Kemudian Allah haramkan secara mutlak. Wa ma'a hadza fa innahu yastaddu tahrimuhu waqta hudurus shalah. Yang tadinya belum diharamkan, tidak boleh mendekati salat, mendekati tempat salat, mendekati salat itu sendiri tidak boleh kalau dalam keadaan sakral, dalam keadaan mabuk. Bagaimana setelah haram? Dekat dengan salat, dekat dengan masjid atau masuk ke masjid, lebih-lebih lagi asyadda tahriman. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yashtaddu tahrimuhu waqta huduris salah, lebih dahsyat lagi haramnya, lebih ditegaskan lagi haramnya di waktu-waktu salat atau dekat waktu salat. Litadammunihi hadhil mafsadatil azimah, karena terkandung di dalamnya kerusakan yang besar dan tersia-siakannya ibadah salat. Ba'da husuli maqsudus salah alladhi huwa ruhuha, karena akan hilang inti dari salat, ruhnya salat. Apa ruhnya salat? Kekhusyuan. Apa yang namanya khusyuk? Hudurul qalb, hadirnya hati ketika salat. Seorang salat tapi hatinya tidak di salat, hatinya di urusan dagang, urusan dunia, urusan ini dan itu. Bagaimana hukumnya? Sudah mengurangi kekhusyuan salatnya dan mengurangi nilai salatnya. Apalagi dengan sengaja dia rusak akalnya dengan khamr, hilang akalnya, tidak sadar, maka jelas gak mungkin khusyuk, tidak akan mungkin khusyuk. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang hilang justru ruhuha wa lubbuha, intinya salat, wa huwal khusyuk, yaitu kekhusyuan, wa hudurul qalb, hadirnya hati. Fa innal khamr yuskir al-qalb, karena khamr yuskir, menutup hati. Khamr dari kata khimar yang artinya tutupan. Karena itulah kerudung disebut dengan khimar, pakai kha ya, bukan pakai ha. Kalau pakai ha tanpa titik, khimar, keledai. Khimar dengan kha itu artinya tutupan. Barakallahu fikum. Maka khamr yusammal khamr li'annahu yukhammir. Khamr dinamakan khamr karena dia menutupi akal seseorang, menutupi hati seseorang. Wa yasudu an dzikrillah, berarti jelas menghalangi dia untuk ingat Allah. Menghalangi untuk ingat Allah. Wa anis salah, dan menghalangi salat juga. Barakallahu fikum. Wa yu'khad minal ma'na man'ud dukhul fi salati fi halin nu'as al-mufrad. Diambil dari ayat ini pula secara maknanya. Tadi kita pahami ada mantuq yang terucap, ada mafhum yang terpahami, dan ada makna yang terkandung. Ada makna yang terkandung. Tapi apa yang makna yang terkandung di dalam ayat ini? Ayat larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai dia memahami apa yang diucapkan. Terkandung makna bahwa salat harus dalam keadaan sadar. Harus dalam keadaan sadar. Harus dalam keadaan mengerti apa yang dibaca. Harus dia sadar betul kalau dia dalam keadaan salat. Maka dari makna ini diambil larangan-larangan lain walaupun bukan khamr, kalau menjadikan orang tidak bisa memahami apa yang dibaca. Pernah merasakan kantuk yang mufrid, yang dahsyat, yang baca sampai gelambiar, itu pun menghalangi sholat. Artinya tidur dulu, seliutan mungkin,
baru bisa sholat dengan jelas. Ini yang dimaksud oleh Syekh Sa'di. Kata beliau, yukhad minal ma'na, diambil dari makna ayat ini, man'ud dukhul fis salah, dilarang untuk masuk dalam salat fi halatin nu'as, dalam keadaan kantuk yang mufrid, kantuk yang dahsyat. Kalau kantuk yang kamu masih bisa sadar, selesai. Karena ghayahnya apa tadi? Ghayahnya adalah kesadaran, ilmu. Tetapi kalau ngantuk yang sangat, ngapain kamu salat? Kalau tidak tahu apa yang dibaca, ngelambiar. Bahkan kadang-kadang satu rakaat dia nggak tahu ini sudah berapa rakaat. Begitu dia sujud, apakah saya sudah ruku tadi? Ikhwanuddin a'azakumullah, maka yang demikian seharusnya dia jangan mendekati salat dulu sampai dia hilang rasa kantuknya. Tentunya yang dimaksud kantuk yang mufrid, yang mengganggu, yang berlebihan. Alladzi la yasur sahibuhu bima yaqul wa yaf'al, yang menyebabkan seseorang tidak merasakan apa yang diucapkan, tidak sadar apa yang dibaca, dan tidak sadar apa yang dilakukan. Subhanallah. Pernah seorang mengalami dalam keadaan umrah, perjalanan sekian jam safar sampai ke Mekah jam 2 malam, kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya, kemudian dia cukur rambut, tahallul sampai dekat subuh. Begitu sholat subuh, bayangkan 24 jam dia nggak tidur. Dia selalu dalam gerakan sholatnya terlewat. Dia bangun dari sujudnya, dilihat mereka sudah berdiri semua. Ketika dia mulai berdiri, takbir, dia ruku, Allahu Akbar. Dia lihat sudah sujud semua. Jadi hilang sesaat kesadarannya. Kok sudah pada sujud? Saya mendengar takbir baru ruku. Berarti ketika mereka takbir ruku dia masih begitu, masih nggak sadar. Begitu terdengar itu takbir untuk sujud, dia baru ruku. Sami Allahu liman hamidah, nggak dengar, rusak salatnya. Oleh karena itu dikatakan jangan dekati salat kecuali dalam keadaan ta'lamu ma taqulun, kamu sadar apa yang kau ucapkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang kedua, faedah lain, fihi isyarah ila annahu yanbaghi liman arada as-salah an yaqta'a anhu kullu syaghilin yushghilu fikrahu. Faedah lain juga dari makna, hendaklah setiap orang yang akan salat, ini isyarat, ayat ini mengisyaratkan bahwa yanbaghi liman arada as-salah, semestinya bagi siapa-siapa yang ingin salat, an yaqta'a anhu, hendaklah dia putus seluruh apa yang menyibukkan dia dari pikirannya. Hendaklah diputus semua yang mengganggu pikiran dia. Misalnya kadang-kadang ibu-ibu sholat nyambi, tahu nyambi ya? Kompor masih nyala. Mudah-mudahan pas saya salam sudah selesai gitu. Allahu Akbar. Yushghil. Mengapa yushghil? Dia gelisah. Jangan-jangan sudah matang. Jangan-jangan belum jangan-jangan sudah gosong. Jangan-jangan sudah habis airnya, sudah sat. Tersibukkan pikirannya. Demikian pula barakallahu fikum yang lainnya. Maka sebelum sholat matikan kompor, matikan api, sholat. Khusyuk. Kalau tadi gelisah, apalagi ternyata tercium bau gosong, mungkin dia akan bikin yang sisanya 2 rakaat menjadi 1 rakaat dengan cepat. Udahlah, witir saja langsung, kan udah tercium bau gosong. Ini barakallahu fikum
yushghil fikrahu. Berarti karena Allah katakan hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian sadar apa yang kalian ucapkan, berarti harus ada hadirul qalbi, harus ada hadirnya hati, sadar. Enggak boleh tersibukkan dengan pikiran-pikiran lain, karena itu akan mengurangi khusyuk. Enggak boleh ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Putuskan. Kalau nyambi masak, matikan dulu kompornya. Kalau dia ingin buang hajat, selesaikan dulu hajatnya. Nanti nggak dapat takbiratul ihram, darurat. Daripada engkau mengejar takbiratul ihram, tapi gelisah karena menahan al-akhbathain. Kalau ternyata ada sesuatu, selesaikan dulu. Sampai ketika engkau takbiratul ihram masuk ke dalam salat Allahu Akbar, dalam keadaan engkau sudah tidak tersibukkan dengan pikiran-pikiran lain. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tokonya padahal bukan di Saudi, saking pengen segera melayani pembeli lagi, enggak ditutup, cuma dikasih kain langsung sholat. Bagaimana kira-kira sholatnya? Hilang enggak ya? Ada yang nyuri enggak ya? Ini bukan Saudi, negeri yang aman, Masya Allah. Rawan, tutup tokonya, kunci, salat dengan tenang. Barakallahu fiikum. Seperti orang yang terburu-buru, kemudian berhentikan mobilnya, mesinnya tidak dimatikan, masuk salat. Apakah bisa tenang? Masih menyala mobilnya. Udah cepat saja salatnya. Nggak akan bisa khusyuk. Matikan mesinnya, kunci mobilnya, kemudian baru salat. Wa hakadha barakallahu fikum min hadzal ma'na. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan mabuk sampai engkau sadar apa yang engkau ucapkan. Maka dengan ini hadirul qalb atau hudurul qalbi adalah lazim. Hudurul qalb itu harus. Sehingga barakallahu fikum yukhad min hadzal ma'na madza? Yaqta kullu syaghilin yushghilu fikrahu, memutus seluruh perkara yang akan mengganggu pikirannya. Memutus semua perkara yang akan mengganggu pikirannya. Apa saja contohnya? Kamudafa'atil akhbathaini, seperti menahan dua yang jelek, menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Nggak akan bisa khusyuk salatnya. Selesaikan hajatnya, selesai. Kemudian datang kembali, sisanya masbuk. Atau tasyawuq li ta'am, keinginan untuk makan. Kadang disebut oleh beberapa ulama dengan kalimat hudurut ta'am. Iya kan? Hadirnya makanan. Kalau makanan sudah siapkan, makan dulu baru salat. Jangan sampai kamu salat mikir makan. Ternyata wallahu taala a'lam, yang lebih tepat, wallahu taala a'lam, yang lebih tepat adalah bukan hudurnya, tetapi tasyawuknya. Kalau kamu dalam keadaan kenyang, mau walaupun sudah dihidangkan, salat. Mengapa? Enggak ada hajat. Dia dalam keadaan kenyang dan tidak kepingin. Kecuali kalau kamu lapar, datang makan, hadir, sholat atau qomat. Bagaimana? Kamu lapar, sholat, kruyuk, itu makanan zen seperti. Saya nanti selesai sholat sudah dingin. Atau sudah makan sama si fulan. Atau sudah habisin sama anak-anak. Ila akhirnya. Itu juga yushghil. Sehingga dikatakan barakallahu fikum contoh-contohnya. Kaidahnya sudah memutus kullu syughlin atau kullu syaghilin yushghilu fikrahu, memutus semua yang mengganggu pikirannya. Contohnya mudafa'atil akhbathain, tasyawuqut ta'am wa nahwuhu. Kama warada fi dzalikal hadis sahih, sebagaimana dibawakan dalam sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Kemudian ayatnya
mengatakan wala junuban illa abiri sabilin. Tidak pula seorang yang junub kecuali kalau cuma lewat. Kecuali kalau cuma lewat. Atafnya kemana? Wala junuban. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya la taqrabus salah, masih berkait dengan jangan dekati salat kalau antum sukara, kalau antum mabuk atau engkau dalam keadaan junub. Ini menguatkan pendapat ulama yang menyatakan seorang yang junub tidak boleh masuk masjid. Karena jangan dekati salat maknanya dua. Jangan dekati tempat salat dan jangan melakukan salat. Dan dua-duanya terkandung dalam larangan ini. Wala junuban, demikian pula kalau junub jangan salat, tidak sah salatnya kalau junub. Dan jangan dekati masjid kalau junub, illa abiri sabil, kecuali hanya sekedar lewat saja. Kata Syekh Sa'di dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas, aila taqrabus salata halata kauni ahadikum junuban. Jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan junub. Apakah biltiqa al-khitanain ataupun bi khurujil ma? Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang paham silakan paham, yang enggak paham silakan enggak paham. Illa fi hadhil hal, kecuali dalam keadaan tertentu. Apa itu? Huwa abiris sabil. Kalau abiri sabil, kalau cuma lewat, aitamurruna fil masjid, melewati masjid, wala tamkuthuna fihi, jangan tinggal atau diam di situ. Hatta taghtasilu, sampai engkau mandi, sampai kalian mandi. Kalau tadi ghayahnya jangan dekati salat, apa ghayahnya? Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Itu ghayahnya. Kalau mabuk. Kalau karena junub, apa ghayahnya? Hatta taghtasilu. Al-ghusl, sampai mandi. Kalau sudah mandi, selesai larangan tadi. Qala ai fa idza tasaltum, kalau kalian sudah mandi, fahuwa ghayatul mana', maka inilah ghayatul mana'. Inilah sebabnya saya terjemahkan tadi ghayahu itu adalah ghayah sesungguhnya. Kemungkinan salah cetak. Yang pertama tadi disebut ghayahu. Ternyata di sini ghayatul mana'. Artinya batas larangannya sampai mandi. Min qurbanis salah, larangan dari mendekati salat bagi junub sampai mandi. Larangan mendekati salat bagi orang yang mabuk sampai sadar. Fayahillil junubil murur fil masjid faqat, maka orang yang junub hanya boleh lewat saja. Kalau dari sini dia mau ke situ lewat masjid boleh, tapi kalau duduk berdiam tidak boleh. Ini perlu diperhatikan bagi orang yang sedang i'tikaf, sehingga dia harus mandi sampai dia bisa tinggal kembali, duduk kembali di masjid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa in kuntum marda, dan kalau kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau dalam keadaan engkau datang dari ghaid, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayammumlah dengan permukaan tanah yang baik. Fa'abahat tayammum lil marda, abahat tayammum lil maridi mutlaqan, berarti di sini membolehkan tayammum, yaitu bersuci dengan debu atau permukaan tanah mutlaqan. Apa maknanya mutlaqan? Mutlaqan yakni ma'a wujudil ma wa adamil ma. Mutlaqan, apakah ada air atau tidak ada air, boleh tayammum. Karena alasannya bukan masalah ada dan tidak ada air.
alasannya sakit. Ada air pun dia tidak bisa menyentuh air, meriang dia. Maka fatayammamu sa'idan thayyiba. Wal illatul marad, karena illatnya adalah sakit. Maka mutlaqan apakah ada air atau tidak ada air? Karena illatnya adalah sakit, alasannya adalah sakit, alladhi yashiqqu ma'u isti'malul ma', yang akan susah dia menggunakan air. Berat baginya untuk menggunakan air. Wa kadzalika safar, demikian pula safar. Mutlaqan atau tidak mutlaqan? Ada air atau tidak ada air? Beda. Kalau tadi sakit, ilatnya adalah sakit, marad, yang dia akan kesusahan berat kalau terkena air. Bahkan diriwayatkan, ruya, ada seseorang yang memaksakan dengan air, menyiramkan kepalanya dalam keadaan sakit, dalam keadaan luka besar, menganga, disiram air, meninggal. Sampai dikatakan qataluhu. Sungguh mereka membunuhnya, sungguh mereka membunuhnya. Siapa? Yang memfatwakan tetap harus mandi. Kasihan. Ini fatwa yang berbahaya, fatwa yang menyesatkan. Barakallahu fiikum. In sahhat ar-riwayah. Kalau memang sahih riwayat tersebut, wallahu taala a'lam. Syifa'ul 'iyyis su'al. Sesungguhnya obatnya ketidaktahuan adalah tanya kepada ahlinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan. Maka kalau sakit ada air tidak ada air, tetap dia tayamum, dan boleh tayamum walaupun ada air karena ilatnya sakit. Tapi bagaimana kalau safar? Au ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar. Kalau dalam safar, Masya Allah, di sebelah sungai yang mengalir jernih, ya wudhu, ada air, kenapa harus tayamum? Tetapi disebut safar karena memang madhinnatu adamil ma, madhinnah adamil ma, karena seringkali dalam safar itu kekurangan air. Ada yang airnya cuma sebotol aqua buat minumnya. Kalau dia pakai wudhu, dia nggak punya air di perjalanan. Apalagi di padang pasir sana, mereka membawa air terbatas hanya untuk minum. Dan sekian banyak kejadian-kejadian orang-orang safar kekurangan air. Taib, sehingga karena madhinnatu faqdil ma, tempat yang diduga sering kekurangan air, Allah sebutkan pula dengan kalimat au ala safarin, atau jika kalian dalam keadaan safar. Fa idza faqadahul musafir, kalau seorang musafir kehabisan air, aw wajada ma yata'allaq bihajatihi, atau dia mendapatkan air tetapi hanya berkait dengan yang dia gunakan untuk minum atau hajat-hajatnya saja, min syurbin wa ghairi wa nahwi, untuk minum dan sejenisnya, jazalahu tayammum, boleh baginya tayammum. Atau didatangi waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan yang setelahnya dan tidak bisa dijamak dengan yang sebelumnya, di tempat di mana dia tidak bisa mengambil air, di atas kendaraan bis misalnya, dan bukan di bawah kekuasaanmu. Kemudian datang waktu sholat fajar, mau dijamak nanti sama duhur, gak bisa. Atau mau dikerjakan sebelumnya, sebelum naik bus, dengan sholat isya, gak bisa juga. Berarti bagaimana? Sekarang kamu kerjakan. Airnya dari mana? Tayamum. Au ala safarin, karena safar itu seringkali kesusah air. Barakallahu fikum. Wa kadzalika idza ahdatsal insan bi baulin aw gha'itin aw mulamasatan nisa. Demikian pula kalau kalian datang dari buang air besar. Kalau dia buang air kecil, ahdatsal insanu bi baulin, baul buang air kecil, aw gha'itin atau buang air besar, aw mulamasatan nisa atau menyentuh wanita, fa innahu yubahu lahu tayammum, maka dia boleh tayammum. Kapan?
Tidak mutlakon, hati-hati. Boleh tayamum idza lam yajidil ma. Boleh tayamum kalau tidak mendapatkan air. Boleh tayamum kalau tidak mendapati air. Saya catat kalimat mendapati atau mendapatkan. Falam tajidu ma'an. Mengapa saya catat? Karena penting. Kalimat lam yajid atau lam tajidu, kalian tidak mendapati, itu kalau kalian nyari. Kalau nggak nyari, nggak ada bahasa lam yajid itu. Saya tidak dapat air, nyari aja enggak. Berarti para ulama menyimpulkan harus talabul ma, harus mencari air. Usaha dulu cari air. Kalau lam yajid al-ma, silahkan fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak dapati air, tayamumlah. Maka talabul ma, ikhtiar, berusaha untuk mencari air, itu diperintahkan. Min hadhil ayah, dengan ayat ini. Demikian para mufassir, demikian para fuqaha, cerdas mereka. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini rahimahullahu taala, fa innahu yubahu lahu tayammum idza lam yajidil ma'a hadaran wa safaran. Ini sekarang safar ataupun tidak safar. Hadar tidak safar. Safar ya safar. Berarti hadaran wa safaran maknanya apakah dia dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan muqim. Kalau tidak dapat air, boleh tayamum. Qala kama yadullu ala dzalika umumul ayah, sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman ayat ini. Alhasil anna Allah Ta'ala abahat tayammum fi halatain. Maka kesimpulannya, kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan tayammum dalam dua keadaan. Pertama, halat adamil ma. Pertama, kalau tidak ada air. Wa hadza mutlaqan fil hadari was safar. Yang demikian mutlak safar atau tidak safar, kalau tidak dapatkan air tayammum. Yang kedua, halatil masyaqqah, kalau susah menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Bimaradin wa nahwih, karena sakit dan sejenisnya. Apakah sakitnya meriang yang kalau kena air dia enggak kuat sakitnya, atau luka yang menganga kalau terkena air akan bertambah parah. Maka kalau dalam keadaan seperti ini ada air atau tidak ada air, dia boleh tayamum. Walaupun ada air, na'am. Berarti dua keadaan. Yang satu, kalau tidak dapat air, safar atau tidak safar. Yang kedua, kalau tidak mampu menggunakan air. Kalau tidak mampu menggunakan air, safar atau tidak safar, ada air atau tidak ada air, kalau dia nggak mampu menggunakan air, tayamum. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat lam yajidu atau lam tajidu falam tajidu ma'an fatayammamu nanti akan dibahas oleh Syekh Sa'di rahimahullah setelah ini, bahwasanya harus talabul ma, mencari air. Kalau tidak dapat, baru kemudian tayammum. Aulamastumun nisa, menyentuh wanita, terjadi istilah para ulama. Apakah mujarradul lams, apakah hanya menyentuh wanita maka dia harus berwudu kembali, atau maknanya jama'tumun nisa, jima'. Minal fuqaha man yaqul biqaulil awal wa minhum man yaqul biqaulil tsani. Di antara mereka ada yang mengucapkan kalimat pertama, ada pula yang berpendapat dengan pendapat kedua. Yang berpendapat pertama, catat penting, bukan asal menyentuh kemudian harus dia berwudu. Tidak. Tetapi sentuhan syahwat yang menyebabkan kekhawatiran keluarnya madhi, maka itu menyentuh wanita sampai seperti itu, istrinya misalnya, maka dia harus berwudu kembali. Barakallahu fikum. Pendapat kedua, tidak, kecuali kalau jama'tum, kalau kalian jima', maka harus mandi. Kalau tidak ada air, tayamum.
Berarti tayamum bisa untuk mengganti wudu, bisa untuk mengganti mandi. Naam. Bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Dia wajib berwudu, nggak ada air, tayamum. Ternyata dia junub, harus mandi, nggak ada air, tayamum juga. Sebagaimana dua sahabat yang pernah kita kisahkan. Masing-masing junub. Subhanallah. Allah takdirkan demikian sebagai pelajaran. Yang satu berpikir harus mandi, maka dia tayamumnya dengan berguling-guling di tanah. Yang satu tayamum seperti biasa. Maka Rasulullah SAW membenarkan yang tayamum seperti biasa. Ayatnya barakallahu fikum yang disebutkan tadi, aula mastumun nisa, telah disebut buang air besar, buang air kecil, aula mastumun nisa yang tafsirnya jama'tumun nisa, kalau kalian menjimai wanita, falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah dan telapak tangan saja. Untuk kedua-duanya, na'am, untuk menggantikan wudu ataupun mandi. Kita akan bahas lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala, wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.